Di IC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan survei Indonesia. Kembali lagi di TIC Talk bersama Tinka di episode ke-12. Di episode ke-12 ini Tinka mau bahas tentang menjalani puasa di site serta inklusivitas di PT Survei Indonesia. Tapi hari ini Tinka gak sendiri tentunya. Kapan sih TIC podcast sendiri gak pernah kayaknya ya. Sekarang Tinka ditemenin oleh dua insan survei Indonesia yang tentunya punya pengalaman yang bisa di-sharing-sharing di kesempatan kali ini. Tinka ditemenin sama Mbak Jen sama Mbak Salma. Terima kasih atas waktunya udah mau datang Mbak Jen sama Mbak Salma. Selamat datang di TIC Talk Podcast. Sebelumnya kita tadi udah kenalan sih, aku Tinka sebagai host di sini. Tapi kan baru Tinka aja yang kenalan sama Mbak Salma sama Mbak Jen. Mungkin sekarang waktunya Mbak Jen sama Mbak Salma memperkenalkan diri ke teman-teman TIC Talks di dimanapun mereka yang menonton ini nanti. Silakan, siapa yang mau duluan memperkenalkan diri? Boleh deh. Tadi kirain mau sweet aja. Iya, perkenalkan saya Salma dari Divisi ME, Divisi Komunal and Environment. Saat ini posisinya sebagai junior konsultan di seksi mineral. Udah sih itu aja. Gitu aja ya. Oke. Langsung Mbak Jen dulu sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Halo semuanya, nama saya Jen Patika Chandra. Saat ini saya dari divisi DBS Infrastruktur. Agak lupa ya tadi. Iya, lupa ya. Divisi sendiri ya. Ayo lanjut MP aja. Konstruksi, posisi saya sebagai inspektor, konsultan supervisi. Udah sih. Oke. Gitu aja. Boleh nggak sih disebutin kalian lagi involved di proyek apa atau itu sifatnya konfi atau Mbak Salma sekarang lagi ngerjain proyek di Kalau aku sih sekarang lagi ngerjain proyek verifikasi smelter, verifikasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter. Nah, itu adalah pekerjaan mandatori dari Kementerian SDM. Yang dilakukan ada per 6 bulan dan per 3 bulan. Jadi kita datang-datang ke smelter dan mengecek progres pembangunan mereka. sekarang lagi seringnya ke smelter di mana Mbak? Lagi Luar ada Jawa di biasanya kan, luar kalau smelter Jawa ada di Jawa juga, di Kalimantan ada, Gitu. sama di Jawa di Surabaya. Oke. Kalau Mbak Jen sekarang lagi di proyek MK kan tadi ya, manajemen konstruksi ya. MK. Sekarang lagi ngerjain bangunan apa nih Mbak? Nah, saya sendiri saat ini lagi ada di dua proyek. Itu Keren pertama banget sih 2 proyek. pertama ada proyek Gria Karya Tangerang, kedua ada proyek Gria Karya Serpong. Oh, sama satu lagi Oh banyak. Tadi lupa divisi sekarang lupa jumlah proyek ya. Siap-siap. satu lagi itu proyek di semua dipo kereta. Usernya itu Kereta Komuter Indonesia. KCIC. Salah deh itu mah kereta KCI. KCI sorry ya. Iya. Jadi kita bertugasnya di stasiun di sebelahnya persis. Jadi Gria Karya itu kayak mes buat masinis. Nah, itu kita sedang bertugas jadi konsultan supervisi di pembangunannya. Oh berarti lagi banyak ngebangun mes ya sih. Apa kereta komuter Indonesia itu? Di Ya. mana tadi Mbak? Di Gria Karya Serpong dan Tangerang. Serpong dan Tangerang. di setiap dipo. Oke. Dan ini selaras sama latar belakang pendidikan ini, maksudnya pekerjaan ini. Hmm, Mbak dari sipil berarti? Ya. Mbak Jen. Alhamdulillah dari sipil jadi selaras. Oh selaras ya. Kalau Mbak juga. Kalau aku sebenarnya backgroundnya S1 landscape arsitek. Sekarang lagi lanjut sih sipil. Jadi supaya nggak terlalu jauh nih. Oh lagi lanjut sipil berarti ya. Iya. Semoga lancar-lancar ya Mbak ya. Amin. Oke, sesuai dengan tema hari ini, Tinka mau bahas tentang bagaimana sih menjalani ibadah puasa. Karena kan kita sekarang lagi di tengah-tengah bulan Ramadan ya, dan kita semua umat Muslim, jadi pastinya kan kita harus menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk Tinka sendiri kan Tinka menjalani puasa itu di kantor pusat, ber-AC, maksudnya kayak pulang 3:30, terus bisa buka di rumah. Tapi kan itu nggak kejadian kan sama mbak-mbak yang ngerjain operasional di lapangan. Sekarang boleh diceritain nggak Mbak kayak pengalaman puasa di site itu seperti apa? Kayak misalnya kalian itu sahurnya harus jam 12 malam karena jam 3 sampai ke sana waktunya sahur itu kalian udah harus kerja, atau misalnya ada tantangan kayak susah nyari takjil atau susah nyari misalnya mungkin masjid atau musala untuk menjalankan ibadah di tempat ibadah gitu. Siapa yang mau cerita dulu? Gantian ya nanti ya. Soalnya kayaknya kalau misalnya ditanya siapa yang mau jawab duluan, kayaknya Iya, bingung. Mbak Salma terus nih yang jawab dulu. Oke, sekarang dari Mbak Jen dulu.
Mungkin Iya. ada yang bisa diceritain dari gimana pengalaman, sering kan pastinya ya ibadah puasa di lapangan. Kalau ibadah alhamdulillah lancar-lancar aja ya di proyek. Alhamdulillah juga kalau masjid deket, Mm-mm. lagi dapet yang deket masjidnya di seberang persis. Oh ya alhamdulillah ya, kebangun terus gak sih Iya. sama ini ya, sama Alhamdulillah. azan. Ajannya kenceng gitu. Azannya kenceng gitu, jadi inget Jadi ibadah ingat, terus kan iya. ya, gak kerja terus. Oke. Alhamdulillah kalau tantangan sih ya sama aja kayak biasa, cuma ya ditambah puasa aja gitu. Paling godaannya banyak gitu. Godaannya apa tuh godaannya, boleh ceritain? Ya paling ya udah biasa lah para pekerja nggak puasa gitu. Oh, gitu. Di lapangan pada makan minum ya nggak apa-apa sih gitu. Oh, nggak apa-apa. Mungkin berat pekerjaannya para pekerja gitu ya. Ya pekerjaan Terus juga- bagian juga berat gak sih? Nggak lebih berat Oh, mereka. iya. Iya. Nggak ikut macul sih Bu. Oh, Alhamdulillah, cuma iya. merhatiin orang macul aja ya. Oke, siap. Terus juga panas kan, posisi di proyek nggak ada tempat teduh gitu. Ya alhamdulillah sih kuat-kuat aja lah, insya Allah kalau asal niatnya baik ya kan. Oh ya, subhanallah sekali ya. Kalau Mbak Salma gimana? Kalau aku kebetulan karena aku itu proyeknya nggak stay di site, jadi kalau verifikasi smelter itu kita datang setiap mereka akan melakukan verifikasi, jatuh tempo verifikasi setiap 6 atau 3 bulan, dengan verifikasinya itu cuma sekitar 3 sampai 1 minggu aja. Jadi Oh, sebenarnya gitu. sih kalau aku pribadi nggak ada nih pengalaman puasa di site. Belum mungkin. Belum Di mungkin proyek ya. selanjutnya bisa Iya, jadi karena 3 minggu sebelum-sebelumnya- langsung stay di site smelter kan Mungkin ya. pusing juga ya pas puasa. Karena sebelumnya sih kalau kita lagi menjadwalkan proyek, kita coba selesaikan sebelum bulan puasa nih. Apa aja nih klien yang mau verifikasi. Jadi kita nggak ada pas puasa. Oh gitu. Berarti lebih ke kayak tetap puasa di kantor pusat aja ya kalau misalnya untuk Mbak Salma. Untuk saat Tapi ini ada kemungkinan kan dipanggil di tengah-tengah bulan bisa puasa gitu? jadi, mungkin ada kemungkinan. Ada kemungkinan memang harus hari itu datang juga, karena kan sebagai konsultan itu kan kalau Tinka nangkapnya ya every single question from the client kita kan harus siap jawab ya, harus siap mendampingi, harus siap kayak mempersiapkan apa sih solusi-solusi yang dibutuhkan oleh klien, dan itu permasalahan itu kan bisa datang kapan aja ya. Terus kalau misalnya Mbak Jen tadi bilangnya kan di manajemen konstruksi ya, dan setahu Tinka manajemen konstruksi itu ya construction itu kan jamnya itu ini ya, maksudnya nggak kayak office hour kita jam 7:30 sampai 7:30. Nah itu kadang kan sampai malam, bahkan sampai 24 jam nonstop mereka hanya ganti shift aja. Nah itu pernah nggak mengalami kejadian seperti itu, kayak kerja itu lebih dari 8 jam kerja terus kayak lagi di bulan puasa juga sampai harus sahur di lapangan seperti itu? Kalau kita sih kebanyakan alhamdulillah sih fleksibel ya. Jadi kalau misalnya paling ngecor aja, kalau ngecor ya paling nggak tungguin sampai pagi gitu. Kadang sampai siang lagi juga pernah kalau bermasalah gitu. Cuma ya kita bisa pulang dulu, datang lagi habis taraweh apa habis buka gitu. Gitu sih, jadi alhamdulillah bisa fleksibel juga karena kan kita konsultan supervisi ya, bukan pelaksana. Gitu. Jadi kalau konsultan itu nggak harus, walaupun namanya supervisi tapi nggak harus sepanjang pekerjaan itu kita harus standby itu enggak ya? Iya, paling pas checklist atau pas kita mau tes gitu, teskom atau selam tes atau tes lainnya gitu. Jadi kita mendampingi. Oke, tadi kan udah dijelasin ya kalau Mbak Salma sama Mbak Jen ini bertugas sebagai konsultan pengawas di satu di manajemen konstruksi, satu di pembangunan smelter. Nah, boleh diceritain lebih dalam lagi nggak tentang lingkup kerja seorang konsultan pengawas itu seperti apa? Karena takutnya teman-teman yang nanti nonton itu kurang paham gitu sebelum kita lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya. Silakan Mbak Jen kayaknya. Iya. Udah siap banget. Sempat bengong sih tadi makanya aku panggil. Kalau kita sendiri sebagai MK ya, manajemen konstruksi, kita terlibat dari sebelum mulai pembangunan sampai akhir, bahkan setelah akhir sampai BAST namanya. Dari awal kita sudah melakukan MC0 biasanya atau mutual check. Jadi volume-volume di lapangan kita sandingkan dengan rencana DED atau gambar dari rencana, volume RAB semuanya beki. Kita hitung ulang dan kita bikin namanya MC0. Nah itu nanti yang akan diteken oleh teman-teman di lapangan seperti itu. Kemudian sampai MC25, 75 dan 100 seperti itu. Dan kita juga terlibat dalam pengecekan review gambar, shop drawing, approval material sesuai atau tidak dengan spek tek
RKS dan sebagainya gitu, dan juga metode di lapangan seperti apa kita juga mendampingi teman-teman di lapangan. Juga jika user atau owner minta pendampingan kita untuk joint survey, joint inspection, jika ada masalah di lapangan kita juga ikut memberikan solusi sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu. Ada ME, ada sipil, ada arsitek dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau konsultan pendamping itu kayak yang memberitahu ini tuh sesuai apa enggak, terus yang kayak bisa juga ini nggak sih kayak memutuskan kalau ini tuh layak lanjut atau enggak sampai situ kapasitas konsultan pendamping itu. Bisa sampai situ. Jadi kurang lebih singkatnya kita itu mendampingi quantity dan quality. Jadi secara kuantitas dan atau volume kita lakukan perhitungan, dan secara kualitas kita juga melakukan pendampingan apakah sesuai atau tidak yang diajukan dan dikerjakan seperti itu. Kalau untuk pantas lanjutkan atau tidak, sebelumnya kita kan juga sudah melakukan tes ya. Kalau tesnya tidak memenuhi standar, berarti tidak bisa lanjutkan. Kalau memenuhi standar tesnya, berarti bisa lanjutkan gitu. Dan itu ada wewenangnya itu ada di konsultan pendamping ya. Betul. Untuk melihat hasil tes itu bisa lanjut atau tidak seperti itu ya. Kurang lebih di manajemen konstruksi. Kalau di pembangunan smelter gimana Mbak Sam? Kalau di pembangunan smelter sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi kalau kami karena ini pekerjaan khusus dari Kementerian SDM, jadi untuk perusahaan-perusahaan smelter yang tambangnya mereka akan melakukan ekspor, mereka sebelumnya harus membangun smelter seperti itu. Dan untuk mendapatkan kuota ekspor, mereka harus menyampaikan hasil verifikasi pembangunan smelternya itu mereka sampai mana seperti itu. Jadi setiap 6 bulan dan 3 bulan mereka harus melakukan verifikasi apakah laporan yang mereka sampaikan kepada kita itu untuk progres pembangunan itu sudah benar atau belum seperti itu. Jadi kita ke sana mengecek, misalnya mereka sudah menyatakan mereka sudah membangun berapa persen dari keseluruhan pembangunannya. Nah, kita cek satu persatu apakah itu sudah sesuai atau belum, sudah selesai 100% tiap item itu sudah selesai atau belum. Seperti itu sih. Jadi kayak konsultan pendamping itu yang bisa dibilang bisa memastikan si smelter itu dapat kuota ekspor atau enggak gitu ya. Oh gitu. Lumayan rumit ya sebenarnya. Berarti dari awal rencana pembangunan sampai mendapatkan izin untuk ekspor itu konsultan pendamping itu harus mengikuti every single stepnya ya. Dan harus menyetujui atau lebih bukan menyetujui mungkin ya, lebih kayak memberikan masukan, terus kayak memberikan ini udah bisa lanjut nih, ini belum bisa lanjut nih, ya kurang lebih seperti itu atau gimana Mbak? Kalau verifikasi smelter ini kita menyampaikan persentase pembangunannya aja sih. Jadi kita menyatakan misalnya mereka apakah sesuai dari plan atau mereka terlambat seperti itu. Gitu. Mungkin kalau misalnya mereka terlambat, mereka akan dapat sanksi dari Kementerian SDM atau mereka tidak bisa mendapatkan kuota ekspor seperti itu. Tapi sebenarnya untuk laporan verifikasi smelter ini adalah hanya salah satu dari persyaratan mereka untuk ekspor. Oh gitu. Oke. Cukup rumit ya keduanya ya. Ini yang dari manajemen konstruksi juga dari hitung-hitungan awal, dari review DED ya tadi yang Mbak ya. Terus yang ini juga dari mulai kayak memverifikasi pemenuhan timeline ya bisa disebut seperti itu ya. Terus Tinka mau lanjut ke tantangan lagi nih. Tadi kan tantangan bekerja di site saat puasa. Nah sekarang lebih ke general lagi, dengan job desk yang segitu banyak dan rumit, ada nggak sih tantangan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan yang bekerja di lapangan? Karena kan kalau misalnya dilihat dari job desk-nya Mbak Jen sama Mbak Salma itu kan ada kemungkinan emang harus ke lapangan terus-menerus ya. Maksudnya walaupun Mbak Salma bilang hanya 3-6 bulan sekali, tapi kan harus ke lapangan kan pasti kan. Itu ada tantangan tersendiri nggak yang dihadapi sebagai seorang perempuan bekerja di lapangan? Mungkin kalau aku ya, mungkin karena nggak stay di site, cuma terkadang kalau untuk klien kita itu kan banyak, jadi bisa jadi sebulan itu kita sebenarnya ke lapangan nih, cuma di klien yang berbeda-beda. Jadi seminggu bukan di tempat yang sama gitu ya. Seminggu di sini, besoknya minggu depannya harus ada klien lagi yang harus diverifikasi seperti itu. Nah kalau untuk tantangannya sendiri sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Bahkan kadang kalau misalnya lagi di set itu Salma suka dimarahin kalau misalnya sama panas-panasan.
Salma itu kan bisa ngeceknya lebih- di situ, maksudnya lebih diperhatiin ya, betul lebih gitu. diperhatiin. Kenapa malah sukanya panas-panasan misalnya kayak gitu, atau enggak paling sih terkait dengan baju ya, karena ini kebetulan nih Salma pakai rok, terus habis itu di beberapa site nggak boleh pakai rok, misalnya kita harus pakai celana. Nah itu sih paling. Terus misalnya kalau terkait dengan tadi ya yang Mbak bilang, misalnya kalau untuk perempuan ada nggak sih tempat-tempat yang nggak boleh datangin. Nah, aku tuh pernah di suatu smelter di Sulawesi kalau nggak salah. Nah dia itu punya kontraktor itu dari China. Kemudian mereka membatasi, misalnya ada suatu mesin atau sebuah bangunan mesin itu yang tidak boleh ada perempuan yang masuk. Itu kita sebenarnya nggak tahu sih kenapa, mungkin tapi kalau dari teman-teman katanya sih itu terkait dengan hawa panas kayak gitu. Lebih ke kenyamanan ya. Iya, atau ya itu sih. Terus tapi selebihnya kurang lebih sama aja ya, maksudnya kayak sama aja, nggak ada perbedaan sikap yang diterima dari orang-orang di lapangan karena kita perempuan itu nggak kerasa Mbak. Kadang kadang kan kalau untuk pekerjaan itu sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang kita membutuhkan ketelitian atau enggak lebih telaten kayak gitu. Sebenarnya kalau dengan adanya perempuan ini kita bisa saling melengkapi lah. Misalnya untuk pekerjaan yang perlu teliti, ini perempuan mungkin bisa lebih teliti seperti. Jadi melengkapi aja sih. Kalau di manajemen konstruksi gimana? Ya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Kayaknya nyontek ini jawabannya. Enggak, soalnya kan kalau konstruksi itu udah pasti lapangannya dipenuhi oleh perempuan lagi. Dipenuhi oleh laki-laki enggak sih Mbak? Maksudnya kan kayak yang pekerjanya, terus yang kayak pasti dari kliennya juga kan mayoritas pasti laki-laki. Nah, itu gimana? Kalau di tim Mbak Jen sendiri, Mbak Jen perempuan sendiri atau? Iya. Oh tuh, apalagi tuh pasti akan ada yang dirasa berbeda nggak sih perlakuan dari klien atau sama aja? Ya alhamdulillah sama aja sih ya Mbak. Mulai dari tim sendiri, dari user juga kebanyakan laki-laki juga, kontraktor apalagi gitu kan. Jadi seringnya saya perempuan sendiri. Awalnya sih takut gitu. Awalnya agak risih lah gitu. Risih ya? Wajar ya. Awalnya ngeri gitu. Tapi ternyata dijalanin enjoy aja sih gitu. Jadi malah ini ya, malah seneng gitu ya kerja sama laki. Kan soalnya kayak gitu nggak sih, kalau misalnya laki-laki kan lebih simple minded kan, nggak banyak memperribet suasana gitu biasanya kan laki-laki gitu. Jadinya malah kadang ya dilindungi, di spesial kan malah gitu. Dilindungi. Oh ya tadi kayak nggak boleh panas-panasan ya, nggak boleh panas-panasan gitu. Kalau soal pekerjaan sama aja semuanya ya, saling backup aja, saling support gitu. Nggak ada yang gimana gitu sih, nggak ada. Oke, kalau di Mbak Jen nggak ngalamin tuh yang kayak Mbak Salma tadi, nggak boleh nih ke tempat ini perempuan atau? Nggak ada sih. Nggak ada ya, tetap naik aja lah ya, manjat aja ya. Manjat, turun ke kolam-kolam gitu. Tetap sama aja ya. Sama. Untuk perempuan maupun laki-laki perlakuannya kalau di yang Mbak Jen rasain tetap sama gitu ya. Sama. Gitu. Kalau tantangannya sendiri berarti hanya tadi Mbak Salma bilang di pakaian ya, pakaian dinas lapangannya, karena Mbak Salma itu harus menggunakan rok, tapi di lapangan itu harus pakai celana. Itu yang agak sedikit menantang gitu ya, maksudnya kayak harus dicari nih solusinya apa tetap supaya bisa tetap ke lapangan tapi nggak ngerubah style juga. Kalau Mbak Jen kan karena fleksibel ya masih bisa kan pakai celana ya Mbak ya. Iya, saya seringnya pakai celana sih. Sekarang aja nih karena mau syuting podcast jadi beliau pakai rok nih ya. Ini demi podcast ini. Podcast saya makasih banyak ya. Makasih banyak, oke gitu. Terus sekarang boleh diceritain juga nggak kayak support yang didapat sebagai insan survei Indonesia yang bekerja di lapangan? Tentunya kan untuk bisa classified kerja di lapangan itu kan kita butuh kayak pelatihan, kita butuh kayak apa sih, certain knowledge yang harus kita peroleh supaya kita tuh di lapangan itu baik-baik aja, misalnya tentang keselamatan, tentang HSE segala macam itu. Nah dari Mbak Salma dan Mbak Jen merasakan nggak support yang dikasih oleh perusahaan dari manajemen untuk membantu kalian kerja di lapangan? Mungkin Mbak Jen bisa jawab terlebih dahulu. Ya kalau soal support ya alhamdulillah kita dapat support juga dari kantor ya, mulai dari safety-nya gitu, kita disediakan semua APD-nya. Juga soal pelatihan kita juga disupport juga gitu, soal project management, soal scheduling, kita kan juga pernah seproyek ya. Oh, ya. Kok buka kartu? Oh iya, salah. Di proyek apa tuh? Jangan nggak usah dibahas. Yang itu pokoknya. Oh iya, siap. Juga soal
HSE ya, HSE, health. juga soal teknik bangunan gedung Hmm. dan lain sebagainya, banyak lah gitu. Jadi disupport lah ya untuk Iya. untuk menyokong Mbak Jen bisa melakukan pekerjaan di lapangan itu. Iya. Manajemen bisa dibilang udah fully support dari sisi pelatihan, terus dari sisi kayak apa sih baju. PD. Terus kalian juga dikasih kantor proyek ya sama itu tapi dari klien atau Kalau dari itu mandatori dari kontraktor biasanya. Oh, Jadi oke. termasuk lamsam sama pembangunannya. Jadi mereka harus membuat direct kit namanya, dan itu sebulan biasanya sama gudang segala macem lah, itu biasanya dari kontraktor. Dan itu biasanya yang ditempatin Mbak Jen kalau misalnya ke lapangan yang Betul, itu kantor proyeknya. apa namanya tadi directional Direct kit. Direksi kit. Oke, maaf ya saya bukan orang konstruksi jadi It's okay, kurang it's tahu okay. sama terms-termsnya. Kalau dari Mbak Salma sendiri, apakah merasakan support yang sama yang dirasakan sama Mbak Jen? Kurang lebih sama sih. Jadi kalau di Minba juga nggak ada pembedaan ya untuk teman-teman yang ke lapangan dari laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau saya sendiri yang saya alami, saya tuh sampai ikutin training dan sertifikasi pilot drone. Jadi Pilot drone, jadi iya. udah bisa nyetir drone dong berarti Mbak Salma ini? Alhamdulillah bisa. Jadi saya Oh. satu-satunya di Minba yang perempuan. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada perbedaan keren, sih keren. kalau di Minba. Misalnya kalau memang di pekerjaan aku kan kadang memang harus pakai drone ya. Misalnya kalau ingin melihat smelter dari jauh Atas ya, dari atau atas. dari fully view gitu. Jadi gitu. Jadi emang ini ya disupport ya sama Support, CME support. dari kantor disupport, terus dari sisi APD-nya juga kan pasti disupport ya. Support selalu. Gitu. Disupport doa juga sih sebenarnya Iya, dari itu kantor juga. ya. Itu penting juga Kalian sih. selamat di lapangan, senang terus dapat teman-teman yang enak di lapangan. Tadi katanya udah mulai enjoy sama orang-orang lapangan nih. enjoy. Jadi udah ini sama kontraktor nih ya. Udah CS kental. Cies kental ya. Kalau misalnya lihat dari Instastory-nya tuh fotonya bareng sama orang kontraktor terus, nggak sama orang SI lagi dia. Iya. Oke deh, kalau gitu bisa disimpulkan dari yang udah di share sama Mbak Salma sama Mbak Jen, kalau sebenarnya kerja di lapangan sebagai seorang perempuan itu ya ada tantangannya, tapi tidak menyebabkan kesulitan yang sampai apaan sih nih, mending gue cabut, nggak sampai kayak gitu ya. Maksudnya masih bisa ditangani dengan baik. Terus perlakuan yang diterima di lapangan juga masih baik, walaupun ada beberapa pengecualian karena kita perempuan, tapi tetap maksudnya kita tidak merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang-orang di lapangan. Tuh Tinka dengarnya seneng banget sih, karena kalau misalnya Tinka kan jarang ke lapangan ya sekarang ya, Tinka fully di office. Kalau misalnya ngelihat teman-teman perempuan yang harus panas-panasan, pakai baju yang panas juga, ngelihat kerjaan di lapangan lagi puasa sebagaimana macamnya, itu kan udah capek. Kalau misalnya lingkungannya nggak enak juga kan pasti draining banget ya. Tapi kalau misalnya yang dirasa sama Mbak Jen sama Mbak Salma itu tidak seperti itu, ya alhamdulillah banget. Dan ini juga sebagai insight ya buat teman-teman di lapangan lainnya, bahwa kerja di lapangan itu tidak semenyeramkan itu sebenarnya. Sebagai perempuan-perempuan yang baru mau ke lapangan, atau dedek-dedek kita mahasiswa-mahasiswa teknik yang harus kerja ke lapangan, mungkin ada saran-saran atau kayak inilah kesan-kesan yang bisa kesan-kesan encouragement message yang bisa disampaikan. Boleh Mas Salma terlebih dahulu? Ya mungkin kalau kita lihat ya dari orang awam mungkin melihat PT Surveyor Indonesia gitu, ini pasti kerjanya survei nih ke lapangan terus, nih pasti isinya bapak-bapak semua nih gitu Iya, misalnya. bapak-bapak laki gitu ya. Laki banget nih kerjaannya gitu. Tapi sebenarnya banyak juga perempuan-perempuan kayak kita dan teman-teman lain gitu yang di SI yang turun juga ke lapangan, dan itu nggak masalah dan nggak ada nggak ada batasan khusus lah seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama seperti laki-laki juga, kita juga bisa menjalankan pekerjaan dengan baik gitu. Seperti itu sih paling. Jadi jangan takut juga untuk adik-adik yang mau misalnya mau ngelamar kerja ke SI gitu. Jangan takut ke lapangan. Iya, jangan takut ke lapangan. Jangan takut ke gitu. lapangan. Oke, kalau dari Mbak Jen gimana? Untuk teman-teman kita yang baru mau berkenalan dengan kontraktor ini. Oke, kalau saya sendiri di lapangan ya sangat enjoy sih, karena mungkin saya udah coba dua-duanya ya, di lapangan dan di kantor ya. itu. Ternyata saya lebih enjoy di lapangan gitu. Jadi ya temukan aja passion kalian di mana gitu. Tapi kalau di lapangan ya jangan takut buat lapangan, nggak semengerikan itu ternyata kan. Dan kalau PTSI sendiri kan spesialisasinya di TIC ya, Testing, Inspection, dan Certification. Jadi itu juga banyak banget yang
perlu keterlibatan di lapangan gitu, seperti verifikasi dan testingnya gitu, dan inspeksi itu udah pasti ke lapangan itu. Dan itu ternyata nggak seberat itu gitu, dan nggak semengerikan itu. Ternyata banyak yang bisa dipelajarin, banyak yang seru gitu, banyak alat-alat yang kita bisa pelajarin, kita bisa operasiin gitu. Dan itu nggak didapetin di kantor gitu sih. Itu yang bikin seru ternyata gitu. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapetin gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman nih, buat teman-teman PTSI atau adik-adik mahasiswa teknik yang baru mau ke lapangan nih, kalau misalnya didengerin cerita dari Mbak Jen sama Mbak Salma, tidak semenyeramkan itu, bahkan seru ya. Maksudnya ada hal yang bisa kita pelajari hanya di lapangan kan, tentunya kan. Kalau misalnya di kantor kan kita terbatasi oleh, ya kita kan cuma di kantor doang, di ruangan sendiri kan, hanya laptop aja depan gitu. Jadi kalau saran Tin kasih, bisa melihat dari Mbak Salma dan Mbak Jen yang happy-happy aja ternyata kerja di lapangan. Dan kan juga jadi pengen kerja di lapangan lagi nih kayaknya. Gitu. TIC Talks listeners dimanapun kalian berada, sekian yang bisa kita sampaikan bareng Tinka, bareng Mbak Jen, bareng Mbak Salma tentang bagaimana sih puasa dan bagaimana sih menjadi perempuan yang bekerja di lapangan. Semoga cerita-cerita dari Mbak Jen dan Mbak Salma bisa memberikan insight, bisa memberikan hal yang positif ya di benak kalian. Dan sampai jumpa lagi di episode TIC Talk selanjutnya.